Welcome back to Arianto Hong Channel. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Dan seperti biasa kita akan lakukan analisa kembali dan kita pengen banget buat untuk memenuhi semua request-request yang sudah Anda berikan baik di YouTube maupun di TikTok, teman-teman. Jadi ada banyak koin yang sudah Anda request dan kita listin satu persatu. Dan kali ini teman-teman kita akan penuhi request dari Mickey 4869 ya, @Mickey4869 bahas MOG dan mudeng Pak time frame daily. Jadi kali ini kita akan bahas tentang dua koin ini, koin MOG dan koin mudeng ya. By the way, dua koin ini sudah pernah saya analisa sebelumnya dan tadi sempat saya buka lagi koinnya, ternyata analisa saya yang lalu masih ada, jadi belum saya hapus. Nanti kita akan buka, kita akan lihat bersama-sama ya. Dan analisa ini teman-teman, nanti juga kita akan selipin salah satu di antara dua koin ini, kemungkinan kita lihat nanti yang punya market cap yang lebih gede, volume yang lebih besar untuk kita jadikan signal time frame 1 jam buat Anda. Jadi untuk time frame daily buat Anda yang mungkin pengen invest atau nge-hold pada koin ini untuk jangka panjang ya, sampai cycle kali ini aja ya. Dan untuk time frame yang 1 jam itu akan menjadi signal trading buat Anda. Nanti kita lihat ya apakah koin MOG atau koin mudeng yang bakal kita berikan signal di time frame 1 jam buat Anda. Dan buat Anda yang sudah ada di dalam grup Telegram, nanti hasil analisa akan langsung kita post ke dalam grup Telegram. Dan buat Anda yang belum ada di dalam grup Telegram kita, Anda bisa gabung di dalam grup Telegram kita, karena setiap analisa itu akan kita langsung post di dalam grup. Nah, untuk linknya Anda bisa lihat di dalam YouTube channel kita, di Arianto Hong, di setiap deskripsi dari setiap video yang kita posting. Jadi Anda buka aja YouTube-nya, lihat videonya, bagian deskripsi sudah ada linknya. Tinggal diklik, dan Anda sudah bisa bergabung di dalam grupnya kita. Dan feel free buat Anda untuk bergabung di dalam grup, karena ya grupnya juga gratis, teman-teman. Jadi ya kita akan posting signal-signal yang selalu kita analisa di dalam situ. Ya. Biar nggak terlalu lama, kita akan langsung aja melakukan analisa. Tapi sebelum itu, saya pengen buat teman-teman untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.
Oke, hai semuanya. Nah, di layar Anda sekarang sudah muncul ya. Sekarang teman-teman bisa lihat ini adalah koin MOG time frame 1 hari dan di sini saya menggunakan Bybit teman-teman ya sebagai acuan dari pergerakan harga koinnya. Dan satu lagi adalah koin Mudeng ya. Ini juga sudah saya siapkan. Dan ini saya menggunakan perpetual teman-teman ya karena saya patokannya di Binance ya. Saya ambil perpetual aja ya. Jadi ini Mudeng time frame 1 hari menggunakan Binance. Nah, dua koin ini akan kita bahas pada analisa kita kali ini ya. Nah, sebelum saya masuk bagian analisanya, ini teman-teman bisa lihat, ini ada analisa yang sudah saya bikin sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman buka lagi video-video yang saya bahas tentang MOG, tentang Mudeng, nah ini analisa yang sebelumnya sudah pernah kita bikin, ya. Dan kita lihat sedikit tentang market cap dari dua koin ini. Kita lihat lebih bagus mana antara MOG atau Mudeng, ya. Saya ke MOG yang pertama, teman-teman, ya. Sorry, Mudeng yang pertama, maaf ya. Nah, di Mudeng ini harga sekarang ya 0,1554 ya, dan ini secara overtime, all time gitu ya, ini sudah profit gila-gilaan sih. Ini berapa persen ini? Ini sekitar 200 ribuan persen kalau misalnya teman-teman beli dari awal sekali ya. Dan market cap untuk koin Mudeng itu ada di 153,92 juta dolar. Ya, kalau ditanya apakah ini oke, market cap-nya ya tentu saja ini tidak oke. Ya, ini kategori market cap yang mikro malah, ya micro cap teman-teman ya. Nanti saya tampilkan di layar, teman-teman bisa lihat langsung kategori large cap itu berapa, mid cap berapa, small cap berapa, micro cap itu berapa. Dan ini semua saya ambil dari jawaban dari DeepSeek atau kalau teman-teman tahu ChatGPT ya. Kalau saya ambil dari DeepSeek teman-teman ya. Dan volumenya hanya 34,23 juta dolar. Terus kemudian secara volume dibagi dengan market cap-nya, artinya dari 1 hari dari keseluruhannya yang berputar itu 22%-nya ya hariannya. Oke, maksimal supply, total supply, dan circulating-nya sama. By the way, jadi ini cukup bagus ya buat saya ya. Dan ini untuk koin Mudeng ya. Sekarang kita ke satu lagi koin MOG. Ini 153 dan 34 juta dolar. Kita lihat di koin MOG teman-teman. Koin MOG saat ini harganya ada di 0,0 banyak banget ya, 1229. Market cap-nya 480,3 juta dolar. Secara market cap MOG lebih bagus daripada Mudeng ya. Lalu kemudian volumenya itu 22 juta dolar. Ya, kalau tadi ini sekitar 34. Nah, kalau kita lihat dari volumenya, ternyata koin Mudeng itu yang paling banyak ditradingkan dibandingkan dengan koin MOG. MOG mungkin lebih banyak ke invest kali ya. Mungkin yang beli itu invest rata-rata dan nge-hold, jadi nggak banyak yang ya trading ya, nggak dipakai buat trading. Dan antara volume dibagi dengan market cap, artinya dari keseluruhan total market cap-nya, yang berputar hariannya itu kurang lebih ya, itu sekitar 4,66% dalam waktu 24 jam terakhir, teman-teman. Ya, dan total supply, maksimal supply, ini ada perbedaan, kemudian circulating-nya juga sama ya. Jadi, ini masih ada koin yang sepertinya belum apa ya, nih, kayaknya belum dikeluarin semuanya kali ya. Ya, kayaknya belum dikeluarin semuanya, teman-teman, ya. Jadi, karena ada perbedaan antara total supply dengan maksimal supply. Jadi, kalau misalkan ditanya nih, kira-kira kalau untuk investing antara MOG dengan koin Mudeng, sebenarnya kedua koin ini sama-sama oke, karena dan ini keduanya sama-sama mikro capital, teman-teman. Bukan yang small capital, tapi benar-benar mikro, ya. Sorry, small ya, bukan mikro, maaf ya, salah-salah. 100 juta sampai dengan 1 billion dolar itu disebut sebagai yang small cap, teman-teman. Oh, sorry, small cap bukan mikro, maaf, saya salah ya. Dan kedua koin ini sama-sama punya resiko yang tinggi, tapi nggak setinggi kalau yang micro cap, teman-teman ya. Jadi karena di atas 100 juta dolar, kedua-duanya sama. Jadi kalau untuk investasi, kedua-duanya menurut saya sih oke aja. Kalau disuruh memilih salah satu, mungkin MOG yang lebih bagus untuk invest jangka panjang. Tapi kalau dari sisi volume, artinya dari sisi trading hariannya, ini menang di koin Mudeng, teman-teman. Karena koin Mudeng tuh gede ya. Dari total market cap-nya itu, Mudeng itu berputar 22%. Sedangkan MOG hanya berputar sekitar 4,6%. Jadi jauh banget ya. Jadi nanti untuk signal trading kita ambil yang koin Mudeng aja, karena putaran hariannya cukup besar ya. Oke, jadi itu dari sisi koin market cap untuk kedua koin ini ya.
Dan sesuai request-nya ini kan request time frame daily, berarti lebih fokus pada investasi jangka panjangnya. Dan ini udah pernah kita buat analisa untuk koin MOG, teman-teman ya. Nah, koin MOG ini untuk analisa yang dulu, ini saya udah bilang ini pergerakan tren naik ya, dan ini berhasil tembus BOS ya. Kemarin itu saya udah bikin area sini, dan kalau masuk ya udah BOS. Dan ini ternyata berhasil tembus, dan ini BOS-nya terjadi di sebelah sini, teman-teman ya. Oh, sorry, keklik salah ya. Kita besarin dulu ya. Kita besarin dulu. Jadi BOS-nya sudah terjadi, artinya sudah break structure di area sini ya. Dan higher high-nya terbentuk di atas sini ya, teman-teman ya. Jadi ada higher high di atas sini. Kita tulis dulu higher high di atas sini. Terus kemudian ada higher high yang terbaru juga sudah ada di area sini. Ya. Kalau change character-nya sudah terjadi di bawah sini ya. Nah, tapi sekarang sudah masuk ke higher high, terus higher low itu sudah terjadi di area bawah sini. Ini higher low-nya sudah terbentuk di sini ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman ikutin analisa saya untuk koin MOG, mungkin Anda sudah membeli di area-area sini. Jadi entry price-nya nih, teman-teman, waktu itu saya udah catat di angka 10257 sampai dengan 7327. Jadi ya price-nya kurang lebih area sini. Dan ini masuk ya. Dari entry price, kalau teman-teman waktu itu entry, ya ini sudah lumayan, profitnya sudah naik tinggi dan sekarang sedang turun ya. Artinya ini juga sedang membuat higher low yang terbaru. Kemungkinan besar adalah higher low yang terbaru yang akan dibentuk di sini. Kalau misalkan kita melihat pergerakan tren, biasanya tren kan naik turun ya. Jadi ini sedang turun dulu untuk membuat pergerakan yang lebih tinggi lagi ya. Oke, ini analisa lama, kita hapus dulu, kita masuk ke analisa yang baru untuk koin MOG. Jadi secara pergerakan, ini adalah pergerakan tren naik, teman-teman, ya. Dan ini saya hapus juga untuk Fibo-nya. Dan kalau buat Anda yang mungkin telat atau belum sempat ikut membeli koin ini, nah, kira-kira masih sempat nggak sih kita mau beli koin MOG lagi? Ini masih oke, karena masih tren naik, teman-teman. Dan harga tertinggi koinnya ada di sekitar sini, ya. Nih, ini harga tertingginya. Jadi mencapai angka 0,0-nya 5 kali 4 ya, 4 something. Kalau sekarang kan masih 122 ya. Ini kan 404. Jadi 122 masih jauh banget lah, masih oke lah ya. Jadi ini bisa teman-teman kalau misalkan mau ambil profit misalkan untuk koin ini, nah katakanlah dia nggak perlu sampai ke all time high-nya, misalkan ada sampai sini aja itu udah bisa profit sampai 102% ya. Nyampe dia ke resisten yang sebelum-sebelumnya yang dulu, yang pernah dia capai, ini udah 102% kalau misalkan dia capai ke area sini, ya. Nah, katakanlah koin ini tidak berhasil, kegeser tadi ya. Oh iya, kegeser ya teman-teman, maaf. Nah, 104% malah ya, bukan 102 ya. Ya lumayan lah, ya kalau misalkan dia sampai situ ya. Dan kalau ternyata dia lebih tinggi dan mencapai ke all time high-nya, maka teman-teman bisa lihat, ini bisa lumayan ya. Profitnya bisa sampai 232% dari harga sekarang. Ya, jadi not bad lah kalau misalkan dia naik sampai setinggi itu. Ya, tapi kita nggak usah expect sampai 200% lah. 100% aja sudah bagus sekali. Ya, cari di mana lagi ya. Kita invest, mungkin sampai cycle ini selesai, kita bisa dapat 100%. Coba, mau bisnis apa teman-teman? Ya, jadi ini ya. Jadi ini cukup lumayan, dan kalau buat Anda yang pengen beli koin ini, nih saya berikan analisanya, dan harga sekarang sepertinya sudah masuk harga entry juga, ya. Kita gunakan Fibonacci retracement, karena ini yang selalu saya pakai untuk menentukan area kita melakukan OP, ya. Dan areanya adalah ini, ya. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen invest di koin MOG, dengan market cap-nya 400-an tadi, ya, kalau nggak salah, 4 jutaan, yang termasuk kategori small cap teman-teman, yang resikonya juga termasuk tinggi, tapi ya jauh lebih baik daripada micro cap kan gitu ya. Nah, ini sudah masuk area entry teman-teman ya. Jadi area entry-nya sudah ada di area-area sini ya. Saat ini dia sudah sentuh di harga 12168 teman-teman ya. Dan ini sudah naik dari harga entry open posisi yang ada di 11841. Sekarang udah 121. Dan ini bagus. Ya. Jadi kalau teman-teman mau entry di koin MOG ini untuk investasi, ini sangat bagus untuk Anda mau invest. Ya. Pergerakannya masih oke, karena masih tren naik, dan saya yakin juga ini koin masih akan bisa membuat pergerakan naik. Sebentar, saya buka dulu pakai pet ya teman-teman ya. Jadi dia turun ke sini, ya,
Mudah-mudahan ini akan jadi higher low terbaru dan akhirnya dia akan membuat pergerakan yang lebih tinggi lagi nanti dan ya mudah-mudahan bisa ngejar ke yang ini ya. Ini yang tadi kita bikin ini, yang bisa 100% ini ya. Dan kalau dia tembus ini, wah, itu profit sampai 100% dari harga saat ini, teman-teman. Ya, kita lihat dari ini saya juga menggunakan indikator tambahan buat konfirmasi aja kalau analisanya benar gitu ya. Artinya memang analisanya sudah mengikuti lah, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini terjadi pergerakan yang nah, ini sebelumnya ini di sini cukup gede ya. Ini volume untuk sellingnya ya. Tapi untuk bayarnya juga lumayan. Nah, kalau ini sih mungkin kita masih abu-abu di sini. Tapi di RSI-nya, teman-teman, ini sekarang ada di angka 42. Di mana itu angka yang sebenarnya cukup bagus karena berada di bawah 50, ya, antara 50 dengan 30 dia berada di 42, dan ini area untuk kita mau masuk itu boleh sekali, ya. Kita tahu RSI itu kan kalau misalkan di bawah 50, itu memang area untuk kita buy. Kalau di atas 50, itu adalah area untuk kita sell, teman-teman. Ya. Dan ini sekarang masuk ke area 42. Ya, jadi secara RSI juga confirm kalau harga sekarang ini ada harga untuk kita buy. Ya, sebelumnya juga ada di area-area sini ya, sebelumnya ya. Oh ya, analisa sebelumnya di sini, itu juga masuk area buy. Karena RSI-nya di bawah 50 ya, di sekitaran sini ya, tentu bisa lihat ya. RSI-nya sebelumnya di sekitar 39, 40 something. Jadi kurang lebih mirip-mirip antara MOJ yang dulu dengan sekarang. Jadi menurut saya kalau Anda mau beli untuk invest jangka panjang atau DCA dari yang sudah Anda pernah open, itu udah harga yang cukup bagus untuk koin MOJ. Kita lompat ke koin Mudeng. Ya, nah, koin Mudeng juga dulu sudah pernah kita buat analisanya, dan waktu itu saya udah bilang, nih market naik terlalu tinggi, jadi kemungkinan besar akan turun, ya. Dan benar ini turun, ya. Turun sampai masuk ke area open posisi ini. Kita ganti setup ke yang ini, kayak setup lama saya. Saya akan ganti ke setup baru ya, teman-teman, ya. Oh iya, ini posisi short, ya. Waktu itu ini kita open posisi short, teman-teman, ya. Kalau sekarang mungkin enggak ya, kita ganti dulu, karena sepertinya trennya ini sudah masuk area untuk kita open lebih tepatnya ya. Jadi ini area supply zone-nya, terus kemudian ini paling bawahnya area demand-nya agak susah, jujur aja agak susah. Jadi kita bisa ambil area demand yang dia jatuh terakhir itu mungkin di daerah sini. Ini area demand-nya teman-teman yang kita bisa ambil ya. Nah, harusnya kalau market ini memang dia menunjukkan tren naik, dan kalau kita lihat dari koin Mudeng itu kan, koin MOJ tadi kan menunjukkan tren naik, dan kelihatannya beberapa koin lain yang termasuk meme coin itu juga sudah mulai menunjukkan fase-fase di mana market akan rebound, ya. Saya juga mudah melihat seperti itu, teman-teman, ya. Salah satunya adalah koin PP yang kita trading kan, kalau teman-teman bisa lihat di layar nih, tuh. Ini secara trendline itu juga sudah mulai menunjukkan dia pergerakan naik, ya. Jadi harusnya koin-koin yang lain juga pasti rata-rata mengikuti ya, apalagi meme coin itu juga rata-rata mengikuti dari Bitcoin juga, ya. Nah, jadi kalau secara pergerakan saat ini adalah pergerakan tertingginya, ini terendahnya, lalu ada tertinggi berikutnya tapi nggak setinggi yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pergerakan koin Mudeng, ini dia tidak membentuk yang namanya tren naik, teman-teman, ya. Tapi dia berada di area sideways yang sebenarnya sangat-sangat besar sekali area sideways-nya. Tapi ini berpotensi untuk market ini turun, ya. Tapi saya nggak yakin, jujur aja, teman-teman. Saya nggak yakin kalau market itu akan membuat pergerakan yang seperti ini. Nah, ini jujur aja saya kurang yakin untuk koin Mudeng bisa seperti itu, ya. Dimana koin ini juga tinggi banget dari sisi volumenya, ya. Jadi saya nggak gitu yakin kalau market yang naik, nanti yang lain juga naik semua, terus kemudian Mudeng sendiri malah justru turun, ya. Harusnya nggak seperti itu, ya. Jadi, ini kemungkinan besar, ini adalah area permainannya, yang mana nanti di sini dia akan rebound, teman-teman, ya. Jadi, pergerakan market structure-nya bukan seperti itu, kita akan lihat yang di sini. Jadi, fokus kita justru sekarang adalah nyempit ke area sini, teman-teman, ya. Ke area sini, lalu ke atas, dan sekarang di bawah, dan seperti inilah kurang lebih nanti pergerakan yang menjadi analisa saya, prediksi saya terhadap koin Mudeng, ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi pergerakan terbesarnya. Jadi sekarang area supply itu berpindah ke sini ya untuk kategori di
ininya sebentar, saya bikin dulu area supply. Nah, untuk maksud saya untuk kategori yang ini ya, yang besarnya, jadi besarnya kan supply zone di sini, demand zone pasti di bawah ya. Nah, terus kemudian area ini disebut dengan internal structure type besar, tipe yang sangat besar, dan di dalam internal structure itu terjadi structure lagi, karena internal kan. Jadi di dalam internal structure ini ada structure yang terbentuk, dan harusnya menurut saya structure yang terbentuk adalah structure trend naik, teman-teman. Melihat dari pergerakan besar di koin-koin lain, harusnya koin ini juga akan menunjukkan tren yang juga meningkat ya. Dan untuk harga sekarang kita lihat ini udah harga OP apa tidak, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Menurut saya ini udah masuk ya, karena ini jatuhnya lumayan bawah ya. Dan berdasarkan setup kita, sekarang justru dia ada di area OP yang udah entry kedua kalau bahasa kita ya. Jadi saya biasanya selalu memberikan dua entry. Entry pertama area sini ya. Nah, entry kedua ada di area sini. Jadi sekarang ini sebenarnya koin ini sudah memberikan diskon yang gede dari supply dan demand yang sudah kita bentuk ini. Supply-nya ada di atas sini, demand-nya di bawah sini. Dan ini lumayan ke bawah. Jadi secara diskon price, ini koinnya sangat diskon gede, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau beli pada koin ini, koin Mudeng sekarang ini, I think menurut saya ya pribadi, ini cukup oke, ya. Dari mana dasarnya, Pak? Oke, pertama, ini menurut saya susah untuk tembus di area bawah. Ya, sebentar, saya... Oke, susah untuk tembus area bawah, karena koin lain juga saya lihat sudah mulai rebound, ya. Sudah mulai rebound. Ya, prediksi saya market sudah akan rebound, dan sekarang kan sudah bulan Agustus, teman-teman. Sebentar lagi kita akan masuk ke akhir bulan. Sekarang udah kuartal yang ketiga, dan kita nggak lama lagi ini akan masuk ke kuartal keempat, ya. Dan biasanya market kripto di akhir tahun itu cenderung naik, teman-teman. Jadi ya menurut saya ini untuk bisa turun lagi sepertinya agak sulit. Jadi probabilitasnya pasti lebih rendah dibandingkan mau naiknya. Nah, makanya saya bilang ini kemungkinan besar market akan naik, ya. Nah, didukung lagi dengan ini, ya, yang saya bikin ini, indikator ini, teman-teman. Di indikator ini menunjukkan ada pergerakan yang menuju ke atas. Tuh, lihat. Ya, dia bukan datar, bukan lebih rendah, tapi ini menunjukkan ke atas. Maksudnya apa dari indikator ini? Indikator ini akan menunjukkan bahwasannya power dari selling itu udah nggak begitu kuat, teman-teman. Ya, teman-teman lihat ya, ini penurunnya tajam kan ya. Tapi di sini powernya nggak sebesar yang sebelum yang di sini. Ya, jadi powernya itu menurun. Ya, menurun. Artinya kalau menurun, secara power dari sellingnya menurun, maka power buying-nya yang akan naik. Ya, jadi probabilitas itu memang market akan menuju ke atas. Ditambah lagi dengan RSI-nya, teman-teman. RSI-nya sekarang ada di bawah 50. Ya, jadi semua indikator menurut saya mengatakan bahwasannya market akan rebound dari harga-harga saat ini. Kalau Anda mau invest di koin Mudeng saat ini, itu udah harga diskon yang sangat besar. Jadi Anda boleh beli koin Mudeng di harga-harga saat ini untuk invest sampai selesai pada cycle kali ini. Ya, harusnya sih juga bisa profit ya, lumayan ya. Kita lihat ya, kalau seandainya kita masuk nih, teman-teman, kita masuk, kita bisa profit berapa dari koin ini. Kalau tadi kan di koin MOG kan bisa 100%. Nah, kalau sekarang ini kita naik sampai supply sini, nah sampai supply atas sini aja sudah tembus 61%. Kalau supply atas kita tembus, maka kita bisa dapat sekitar 122%. Dan itu gede lumayan, teman-teman ya. Besar sekali ya untuk kita dapatin profit di atas 100%. Nggak tahu berapa lama ya, tapi mudah-mudahan selesai cycle ini bisa tembus itu. Bahkan kalau bisa ngejar yang paling tingginya ya, paling tingginya nah di atas ini. Wah, jauh sekali. Jauh banget ya. Kalau misalkan bisa ngejar ke atas, tadi kan 122%. Kalau ke atas itu bisa 354%. Ya, tapi udah nggak usah terlalu tinggi dulu ya, kita sampai di angka sini dulu aja. Ya, jadi kurang lebih untuk analisa koin MOG dan koin Mudeng time frame 1 hari adalah seperti ini. Ya, untuk Pak Mike ini sudah kita analisa. Mudah-mudahan input dari kita atau analisa kita bisa jadi input buat Anda dalam menentukan keputusan Anda. Dan buat teman-teman yang lain juga yang mau beli koin ini, menurut saya harga sekarang ya harga yang cukup masuk akal untuk kita beli. Bukan masuk akal, udah murah banget untuk kita beli pada koin MOG dan juga koin Mudeng. Ya. Nah, dari dua koin ini, yang paling oke untuk kita pakai buat signal, menurut saya adalah koin Mudeng, ya. Karena kita lihat tadi, di dalam volume 24 jamnya, dia yang
paling besar dibandingkan dengan koin emoji. Kita lihat sekali lagi, ini mencapai 20, oke, ini tadinya emoji ini di 4,66, nah kalau mudeng itu 22,08%. Berarti kalau kita bicara volatil, lebih volatil pada koin mudeng, ya. Jadi mudeng akan menjadi signal buat kita di video kali ini buat teman-teman semuanya, ya. Oke, saya akan turun ke time frame 1 jam dan kita akan analisa dari 1 jamnya, ya. Ini kan sudah turun lumayan ya, jadi kita hapus dulu biar nggak terlalu banyak drawing-nya atau analisanya, nanti malah Anda bingung di situ ya. Oke, kita lihat dulu, ini time frame 1 jam yang sebelumnya yang dia udah sempat turun, terus kemudian ada membuat kenaikan di sebelah sini, ya kan? Lalu kemudian dia turun lagi di fase yang satu ini, ya. Coba kita lihat lebih rinci lagi, teman-teman, ya. Mungkin yang ini saya akan abaikan, kita akan fokus sama area sini, ya. Ini area turunnya dia yang sudah terbentuk sebelumnya, sejak dari bulan Juli sampai sekarang bulan Agustus 2025, ya. Oke, saya lupa ngecas ini ya, laptopnya, teman-teman, ya. Sekarang baterai tinggal 23%. Kita nggak usah terlalu lama, kita agak cepatan aja, ya. Jadi, dari pergerakan ini sebenarnya sudah shifting juga di sini sempat, dan akhirnya tidak berhasil lewat, ya. Ini ada area yang dia nggak berhasil lewat, ini area supply-nya nggak berhasil ditembus, ya. Lalu kemudian market turun, ini sudah shifting, padahal ini udah shifting, teman-teman, ya. Kalau teman-teman lihat, ini udah berhasil shifting di area sini, ya. Nih, ini shifting area sini, lalu kemudian market membuat pergerakan naik di sebelah sini, ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini clear banget kok, jelas, ya. Lalu ada double top terjadi di sini, ya, dan ini kena juga di sini dan tidak berhasil tembus. Dari sini dia membuat pergerakan turun. Ya, kita buat dulu drawing-nya, dah, market structure-nya, teman-teman, ya. Jadi dari sini dia turun, ya, turun terus, ya. Nih, turun terus. Saya ambil ini aja, ya, turun, lalu kemudian turun lagi ke bawah. Ini kita bisa ambil yang area, ini agak sulit ya, ini pergerakannya agak sulit, tapi saya ambil yang di sini aja. Ya. Nah, ke sini, lalu sekarang market sedang berusaha untuk tembus ya. Nah, tapi ini sempat turun lagi. Oke, kita lihat yang terakhir-terakhir aja, teman-teman. Ya. Kita lihat yang terakhir-terakhir aja, yang di area-area sini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, teman-teman, ini berhasil nge-break ya. Ini sebentar, geser dulu. Kita rapiin sedikit ya, rapiin sedikit aja. Biar kelihatan banget pergerakan yang jelasnya ya. Lalu kemudian ini di sini, dan ini ke sini. Ya, untuk atasnya di sini. Baik, nah, kalau kita lihat, teman-teman, ini sebenarnya sedang ada sideways sebelumnya di sekitaran sini ya. Ini sempat sideways di sini, ya, lalu kemudian break ke atas, dan ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini trennya tren naik ya harusnya ya, tapi dia berhasil tembus lagi di sini nih. Ya, dia berhasil nge-break lagi di sini, sehingga ada perubahan karakter yang terjadi di sini. Ya, change of karakter terjadi, dan ini menjadi lower low di sebelah sini. LL-nya terbentuk di sini, lalu LH-nya terbentuk di bagian atas. Nah, jadi lower high-nya terbentuk di bagian atas. Dan sekarang terbentuk lagi lower low di bagian bawah. Ya. Kalau berdasarkan market structure, ini trennya tren turun untuk time frame 1 jam pada koin mudeng, teman-teman. Ya. Jadi ini higher high di sebelah sini. Sebentar, saya bikin dulu ya. Higher high-nya ada di sebelah sini. Ya, bukan lower high ya, higher high. Sebelum dia change of character itu namanya higher high. Nah, kebetulan di sini dia change of character, jadi di sini ada terjadi perubahan, dan ini market kemungkinan besar akan membuat lower high yang terbaru, baru akan melanjutkan penurunan ke lower low yang terbaru. Ya, kalau berdasarkan market structure, ini trennya tren turun. Nah, kita trading kalau bisa ngikutin market structure, teman-teman. Jadi kita jangan lawan dari market structure-nya. So, ini adalah pergerakan tren turun, ya. Saya ketik dulu mudeng, kemudian ini mudeng USDT ya. Ini teman-teman mau pakai perpetual silakan, mau pakai spot silakan. Tapi kalau spot tren turun, tidak lakukan transaksi ya. Possibility-nya adalah tren turun. Ya, tapi harusnya sih nggak gitu kuat ya teman-teman. Mungkin bisa turun, tapi nggak akan terlalu banyak
ya. Nanti kita akan lihat entry price-nya di berapa, lalu kemudian kita akan lihat stop loss-nya, kita akan taruh di berapa, ya. Entry price ini juga ada dua ya, entry price 2, oke, yang atas entry price 1, ya. Nah, lalu nanti TP-nya, kita akan lihat TP-nya di berapa pada koin ini, ya. Dan buat teman-teman yang pengen trade, ya, gunakan hanya maksimal, jadi loss-nya Anda, loss suatu trade, ya, itu kalau bisa max ya, itu hanya 2-3% dari modal Anda, ya. Contoh kalau modal Anda adalah $100, ya, maka maksimal ada loss hanya $2-3 aja. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti mengenai stop loss-nya Anda tinggal ngikutin. Kalau stop loss-nya berapa persen, berarti sales entry berapa, begitu nanti loss itu hanya maksimal 2-3% aja dari total modal, ya. Jadi Anda harus ngerti untuk setup di bagian modal yang teman-teman pengen masukin untuk entry suatu trade. Jangan sampai terlalu besar dan malah Anda loss trade-nya lebih dari 2-3%, ya. Oke, kita akan lihat untuk pergerakan dari koin ini, ya. Pertama, ini trennya tren naik, tren turun, teman-teman, dan ini sudah confirm juga di sini ada BOS yang terjadi, ya, ada BOS di sebelah sini, ya. Lalu kemudian ini juga berhasil nge-break area sini, ya, strong break, strong ininya, support bawahnya juga, oh belum, ya, ternyata belum di-break, ya. Ternyata dari sini dia rebound ya teman-teman ya, dia berhasil rebound. Tapi ya reboundnya ini berpotensi untuk bikin lower high ya, bukan higher high, tapi masih lower high yang berpotensi dibikin. Dan kita juga lihat konfirmasinya dari analisa yang ini ya. Di sini teman-teman lihat ya, untuk area turunnya ini masih strong ke bawah ya, sedangkan untuk bayarnya ini masih lemah sekali ya, belum ada tanda-tanda bayar ini di sini mau menunjukkan posisi dia pengen beli, pengen masuk untuk koin mudeng ya. Dan untuk pergerakan RSI-nya juga ini udah sentuh area 50, kurang lebih mendekati area 50, tapi ya kelihatannya nggak kuat juga teman-teman, kelihatan nggak kuat, jadi ini bisa berpotensi untuk turun lagi. Jadi dari dua indikator ini juga tidak mengkonfirmasi bahwa koin mudeng ini akan naik ya. Jadi possibility paling besar memang untuk koin mudeng itu adalah tren turun ya. Nah, karena dia tren turun, kita ikutin aja ya. Oke, kita lihat ya dari Fibonacci-nya ini up dan down-nya, dan harga saat ini sebenarnya sempat sentuh area untuk kita OP, tapi sempat langsung turun ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Jadi area entry-nya kalau untuk Anda pengen masuk koin mudeng di perpetual ya teman-teman, berarti ini short position ya. Ini short ya, berarti entry short ya. Entry short ya teman-teman ya. Sorry, saya ketik dulu entry short ya. Jadi entry short di sini, lalu kemudian kita lihat area untuk kita OP itu di 0,15515 sampai dengan 0,15875. 15875. Nah, ini adalah entry price yang pertama untuk koin mudeng tren turun teman-teman ya. Lalu kemudian untuk entry price yang kedua kita gunakan yang tadi 0,15875 sampai dengan 0,16230 ya. 0,16230. Nah, ini adalah area entry teman-teman kalau misalnya market ini sentuh area ini dan membuat pergerakan turun, artinya ada reversal seperti ini, baru kita masuk. Rebound turunnya baru kita masuk ya. Jadi ini adalah setup-nya untuk yang kali ini ya. Terus kemudian kita lihat kalau misalkan setup ini sudah masuk, maka kita akan stop loss. By the way teman-teman gini ya, kalau misalkan ini tidak masuk ke area OP dan tidak ada rebound turun, jangan masuk market. Artinya setup ini menjadi gagal. Ya, artinya setup ini tidak berlaku lagi. Tapi kalau setup ini berhasil masuk ke dalam area OP dan dia rebound turun, ya artinya dia reverse turun ke bawah lagi, maka teman-teman boleh OP. Ya, jadi ada syaratnya ya. Saya ketik dulu syaratnya ya, syarat entry di sini ya. Supaya Anda bisa ngikutin juga ya, karena kita harus trade benar-benar harus ngikutin dari pergerakannya ya. Jadi jangan asal-asal trade ya teman-teman ya. Syarat pertama adalah harga harus
harga harus masuk area OP. Itu syarat pertama ya. Terus syarat kedua adalah harga harus reverse ya atau turun ya. Jadi ini kan ini tren turun ya. Turun, naik, turun lagi baru entry. Jadi harga harus reverse baru entry. Ya, nah ini ya. Jadi ada dua syarat itu yang teman-teman harus penuhi sebelum nanti OP pada koin yang satu ini ya. Stop loss-nya mau taruh di mana, Pak? Stop loss kita lebih baik taruh di atas sini aja. Jadi kalau seandainya kita entry, teman-teman, di sini, ini short position ya. Kita entry, katakanlah paling tinggi ya. Ini saya selalu ambil yang paling tinggi, teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa ambil nanti, bisa ngikutin pergerakan dan bisa ambil yang terbawah ya. Jadi ini kita mungkin akan SL-nya itu di sekitar 7% ya. Dan kita akan ambil TP-nya itu di sekitar 14%. Coba kita lihat ya. Oh, ketinggian ya, nggak bisa. Agak tinggi. Nggak bisa, teman-teman ya. Menurut saya ini terlalu tinggi, terlalu jauh, karena kita kan harus compare dengan penurunan-penurunan yang sebelum-sebelumnya ya. Penurunan sebelumnya sudah tidak begitu kuat, teman-teman. Ya, sudah tidak begitu strong. Jadi ini SL jangan sampai selebar ini. Nah, kalau misalkan kita tidak mau SL selebar itu, berarti ini entry price-nya jangan di area sini. Kita ngejar ke sini kah? Sebentar, kita lihat dulu ya. Oke, ini masih 4%-an, ya, masih 4%-an. I think menurut saya mungkin di yang ini kali ya. Kalau ini kita bisa dapat berapa persen ya? Oke, 3% lah ya, 3%. Nah, jadi kelihatannya teman-teman, ini entry paling oke justru berada di entry yang kedua dan yang terbawah ya, yang dia ada di angka 0,16230 ya. Jadi ini entry price-nya saya geser dulu sedikit ya teman-teman ya. Ini entry price satu ini saya tidak rekomendasi ya, not recommended ya. Jadi kita hapus saja entry price yang pertama karena jadi terlalu lebar banget dia punya itunya ya. Jadi saya akan lebih rekomendasi entry price yang kedua aja. Ya, kalau entry price yang kedua, saya geser ke yang satu ini aja. Kita anggap paling tinggi di sebelah sana, terus kita geser ke mentok 5% kali ya. 5%, dan kita lihat SL-nya sampai 10%. Oh, kegedean juga, teman-teman ya. Oke, ini. Jadi, ini adalah area untuk teman-teman mungkin entry nanti pada koin ini. Stop loss-nya kita taruh di, kita buka ya, stop loss-nya ada di 0,16668 ya, teman-teman. Nah, ini area stop loss-nya. Oke, kita tulis dulu. Ini adalah area untuk stop loss-nya. Dan untuk TP-nya, kayaknya kita harus menggunakan Fibonacci juga untuk area TP-nya. Ya, jadi atasnya di sini, bawahnya di sini, lalu entry price-nya di sini. Ya, maka ada 3 area TP, kita buka dulu Fibo extension-nya. Nah, ini ada 3 area TP, teman-teman. Ya, TP pertama, ini nanti teman-teman bisa geser menggunakan stop loss-nya, teman-teman geser. Jadi bisa ada stop loss pertama, dan itu stop loss yang profit, teman-teman ya, bukan stop loss yang bukan profit ya. Jadi TP itu nanti teman-teman geser ya stop loss-nya yang tadinya kita taruh di 0,1668. Kalau ternyata market sudah profit, teman-teman bisa geser ke area profit itu ya. TP pertama untuk SL plus, sorry, saya tulis SL plus saja dulu ya. Jadi SL plus pertama, yang kalau teman-teman nanti misalkan market sudah menunjukkan profit, maka SL plus itu teman-teman bisa geser di harga 0,15112 ya. Ini kalau misalkan market dia berhasil turun, kemudian udah profit nih, nah teman-teman amankan SL plus-nya itu di 0,15112. Ya, itu buat nanti kalau marketnya ternyata udah turun, udah profit, balik arah. Nah, kalau teman-teman lakukan begitu, maka SL plus-nya di 0,15112. Untuk TP satunya kita ambil di harga 0,14934 ya. TP 2-nya ini teman-teman bisa ambil di 0,14681, dan TP3-nya, which is itu TP yang paling gede ya, kita ambil langsung yang paling tinggi aja ya. Kita lihat area TP-nya itu di 14271, teman-teman. Nah, ya, selesai. Oke. Jadi ini adalah setup untuk koin Mudeng di time frame 1 jam ya. Dengan probabilitas stop loss-nya itu di 5%. Ya, kalau teman-teman entry nanti dengan
Misalkan modalnya 100 nih, terus entry dengan 100, maka nanti stop loss Anda 5%, berarti 5 dolar, ya. Tapi kalau Anda tidak mau hilang 5 dolar, kan batas maksimal tadi 2-3 dolar aja. Maka teman-teman entry jangan dengan 100 dolar. Kalau modal Anda 100, entry-lah di bawah itu. Ya, mungkin 50 dolar. Kalau 50 dolar, kena 5%, paling hanya 2,5 dolar. Ya, jadi seperti itu cara untuk teman-teman nanti entry-nya. Dan saya selesai untuk analisanya. Ini nanti akan kita segera post di dalam grup Telegram. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan terakhir, teman-teman. Ya, untuk request-nya Pak Miki, ya, koin MOG, koin Mudeng, dua koin ini menurut saya oke untuk kita lakukan buy saat ini, dan Anda harus tahu bahwasanya ini termasuk yang small cap. Resikonya juga lumayan, ya, tapi tidak separah yang micro cap. Ya, kalau micro cap itu benar-benar resikonya super tinggi. Ini tinggi, ya, tapi ya better lah, jauh lebih baik gitu ya, setidaknya begitu. Dan dua koin ini lumayan banyak yang trade ternyata, lumayan banyak yang invest juga. Buktinya dari market cap-nya itu juga di atas 100 juta dolar. Tapi yang kita rekomendasi memang di atas 1 billion dolar, itu yang paling aman. Cuman ya nggak apa-apa kalau memang udah beli ini koinnya atau sudah DCA koin ini, ya sudah, mau gimana. Mudah-mudahan nanti bisa naik, terus kemudian bisa profit pada koin yang satu ini. Nah, untuk time frame 1 jamnya, kita udah analisa tadi, teman-teman. Time frame 1 jam masih menunjukkan tren turun. Jadi untuk Mudeng itu masih belum cukup oke. Dan turunnya menurut saya tidak akan banyak, teman-teman. Makanya kenapa tadi kita harus bikin ada SL Plus-nya, terus kemudian TP1, 2, dan 3. Karena cenderung kelihatannya market setelah ini akan rebound, justru bukannya turun lagi, malah akan naik ke atas. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai terlalu tinggi kita mengambil profit pada short position untuk saat ini, ya, karena market berpotensi untuk rebound naik ke atas, teman-teman. Ya, jadi itu aja untuk analisa saya kali ini, teman-teman. Sekian sudah kita buat analisa untuk time frame daily dan time frame 1 jam. Untuk analisa di signalnya, ini akan segera saya post ke dalam grup Telegram. Jadi buat Anda yang sudah gabung di dalam grup Telegram kita, nanti akan dapatin analisa ini sesegera mungkin. Nah, kalau Anda yang mungkin lihatnya via YouTube, nanti Anda akan butuh waktu beberapa jam sampai nanti kita udah selesai editing dan upload, baru Anda bisa lihat, ya. Dan selesai, teman-teman. Kalau teman-teman punya koin lain yang pengen bantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video yang ada di YouTube maupun di TikTok. Komen aja, nanti kita akan screenshot, kita akan ambil komen Anda, dan nanti kita akan buatin analisa di video-video berikutnya untuk koin-koin yang sudah Anda request. Dan saya selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan analisa kita membantu Anda, sehingga Anda bisa profit dari yang Anda tradingkan atau Anda investasikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.